satu hal lagi ya, saya ingin saya berikan setelah itu selesai. Ini satu screen saja. Dari mana sebutan Yahweh kalau begitu? Kalau dia bukan dari itu bukan dari naskah Masoret, itu bukan dari orang Yahudi. Tidak ada satu orang pun orang Yahudi yang tahu dari mana Yahweh. Ya. Lalu dari mana pertanyaannya? Pertanyaannya ternyata jawabannya adalah dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja mereka menyebut ya dalam bahasa Yunani. Perhatikan Yunani, Greek. Ya, ini ada beberapa contoh ya. Saya nggak usah semuanya supaya jangan terlalu lama. Origen, Iao, Iao, ini juga Iao juga ya. Sedikit beda. Ini ada bedanya ya, tetapi umumnya Iao. Kemudian Ia, ya ini sudah lihat di sini lafalnya. Kemudian Epiphanius, Theodoret Samaritan, Iabe, Iau, ya. Nah jadi dari sini coba kita lihat ya, dari perkataan ini Ia, jadi apa namanya? Huruf-huruf Yunaninya dibacanya Ia, itu lalu kemudian ditransliterasi ke bahasa Ibrani. Waktu ditransliterasi ke bahasa Ibrani, ini huruf iota, ini iota ya, ini iota. Iota tuh nggak ada di dalam bahasa Ibrani iota, tapi padanannya adalah yud. Jadi ini diganti yud. Kemudian A itu apa? Bunyinya A. Jadi orang bisa mengatakan bahwa itu yud dengan he itu bacanya ya. Jadi kalau begitu ini adalah yud he. Jadi ya. Jadi bacanya di bahasa Ibrani ya. Jadi dia pakai kesamaan bunyi untuk mentransliterasi ini ke bahasa Ibrani, lalu dipakai kesamaan bunyi. Jadi itu jadi ya, gitu ya. Sementara ini IAB, bagaimana IAB? Nah, tadi udah ada dari iota dengan alfa itu jadi ya. Kemudian B itu B, lalu mereka lihat oh yud he vav he. Lalu vav he itu apa? Vav itu dibaca B. Lalu ada he jadi B. Sehingga yud he vav he itu dibacanya IAB itu dibaca Yahweh. Ya. Nah, dapatlah di situ Yahweh. Lalu ini beredar dan bagi bangsa-bangsa ini merupakan satu penemuan besar. Oh, ternyata kita bisa dapat namanya. Kalaupun kita baru datang di tengah jalan itu baru kita bisa dapat namanya. Dan kemudian ini dipopulerkan oleh gerakan Sacred Movement dengan adanya internet, ada website, semuanya seakan-akan semuanya ini bisa di dunia itu dipenuhi oleh informasi ini. Dan kita yang belum belajar, saya katakan waktu dulu itu 20 tahun yang lalu kita belum belajar, ya kita taunya ya terima begitu, dan sampailah terjadi sampai hari ini. Tetapi sekarang kita sudah belajar bahasa Ibrani, kita belajar juga perspektif budaya Ibrani, sejarahnya, semuanya, dan ternyata kita memang harus setuju dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa sama seperti Mose. Mose itu menyebut di dalam Keluaran 5 ayat 22. Dia sudah tahu di Keluaran 3 ayat 15 dia sudah dengar nama Tuhan, tapi di Keluaran 5 ayat 22 dia tetap mengatakan Adonai. Sebutan Adonai ya, dan itu sah karena Mose juga setelah dia tahu sebutan Yud He Vav He itu lafalnya bagaimana, dia tetap menyebutkannya sebagai Adonai, dan Tuhan tidak marah. Tuhan tetap menyertai dia. Saya kira itu yang saya sampaikan ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Gembala Benyamin Obadiah untuk
pemaparannya tentang pelafalan nama Tuhan atau Yod-He-Vav-He. Tadi kita sudah mendengar ya, ada beberapa yang bisa saya rangkum di sini. Yang pertama itu adalah Moshe mengucapkan nama Yod-He-Vav-He. Kemudian bahkan setelah pembuangan dari Babilonia, orang Yahudi itu masih menyebutkan lafal nama kudus Tuhan sama seperti yang disebutkan oleh Moshe. Dan setelah pembuangan dari Babilonia itu, orang Yahudi dipimpin oleh seorang imam namanya Ezra. Dan Ezra ini dia memimpin sidang besar ya. Jadi dia adalah Imam Ezra, ini adalah pemimpin sidang besar yang namanya Anshe Knesset Gedolah. Dan orang terakhir dari Anshe Knesset Gedolah itu adalah Simon Hasadik. Dia menjabat sebagai imam besar, dan setiap hari raya Yom Kippur, Simon Hasadik ini dia masih melafalkan nama kudus Yod-He-Vav-He seperti yang didengar dan diucapkan oleh Moshe sebanyak 10 kali pada waktu hari raya Yom Kippur. Nah, tetapi setelah kematian Simon Hasadik, penggantinya itu mereka berusaha mengikuti pelafalan namanya, namun tidak terjadi mujizat, ya, sehingga orang-orang Yahudi itu ditambah dengan campur tangan penguasa Yunani tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi melafalkan nama kudus Yod-He-Vav-He sampai dengan hari ini. Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ben. Oh, satu lagi, kalau begitu dari mana asal usul nama Yahweh? Nah, tadi Pak Ben menyebutkan bahwa asal usul nama Yahweh itu berasal dari lafal Yunani yang dipakai oleh beberapa pemimpin Kristen pada abad kedua dan sampai ke-5 Masehi, ya. Jadi mereka mempunyai satu buku namanya Stromata, menulis 3 varian dalam aksara Yunani yang bila dilafalkan itu menjadi Yahweh, Yahweh, dan Yau. Seperti itu, ya. Nah, jadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Ben. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan bisa mengajukan. Dan ini karena di sini banyak pesertanya ya, ada 29 partisipan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu mempunyai banyak pertanyaan. Saya akan bagi dalam termin-termin. Setiap termin itu ada 3 pertanyaan. Ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Biasanya yang sering kita dengar pertanyaan adalah, mengapa orang Yahudi tidak melafalkan namanya? Kemudian, benarkah ada konspirasi Yahudi untuk merahasiakan sebutan nama Yod-He-Vav-He? Ya. Lalu kemudian, apakah orang yang tidak menyebutkan nama Yod-He-Vav-He itu tidak selamat? Nah, ini 3 pertanyaan ini sering kali kita dengar. Tapi mungkin Bapak Ibu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silahkan diajukan. Siapa yang akan mulai? Silahkan Bapak Ibu. Bela Bintang, Balai Bintang. Ada? Saya, Bu. Ya. Pak Dani, siapa tuh? Sinambela, Bu. Pak Sinambela, ya silakan Pak Sinambela. Ya, jadi gini, sementara di kitab suci yang kita pegang kan ada tulisannya seperti itu kan, ya, W gitu. Memang di keluarga saya, anak saya walaupun dengan keterbatasan, dia udah tahu kalau ketemu tulisan itu berarti dibaca Adonai. Nah, sementara awalnya dia bertanya kenapa harus dibaca begitu? Ya mungkin karena faktor ayah, akhirnya dia yang saya bisa gitu ya, bukan seperti yang dijelaskan oleh Pak Ben. Yang saya jelaskan dia mengikuti apa yang
saya jelaskan bahwa orang Ibrani mengungkapkannya atau membacanya seperti itu. Jadi kita ikut gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nanti apakah jadi kontradiktif antara yang sudah tercetak, tertulis dengan yang sementara yang kita diskusikan sekarang, begitu Pak? Begitu Bu? Sebentar Pak Sinambela, sebentar. Sebentar Pak, di hold dulu. Ini saya nggak bisa mendengar karena ada beberapa orang yang tidak memute mic-nya. Di mute all. Ada beberapa orang nih yang bocor. Oh, Pak Tom Himawan kali ya? Ya. Yohanes Manangka. Silakan Pak Sinambela, pertanyaannya apa Pak? Iya. Langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Oke. Baik. Di keluarga saya, anak saya khususnya yang laki-laki dengan segala keterbatasan, dia setiap ketemu tulisan seperti itu dalam kitab suci, karena kita juga membaca kitab suci secara reguler, dia setiap ketemu tulisan itu dia baca Adonai. Tapi awalnya ketika saya jelaskan bukan seperti Pak Ben menjelaskan ke halayak atau ke umum gitu ya, atau internal GKMI. Nah, pertanyaan saya, dengan kitab suci yang ada pembanding di internal kita atau di beberapa gereja tertentu yang sudah tercetak tertulis begitu, apa itu bukan jadi bahan kontradiktif gitu loh Bu? Oke, ya baik. Terima kasih Pak Sinambela. Ada lagi yang mau? Oh ini ada Pak Dani dari Ambon ya. Pak Jerry mau masuk ya. Oke, Pak Jerry Coanda, sebentar saya itu dulu. Jerry Coanda bisa masuk. Yang bukan saya, Shalom, Bu Ira bukan saya. Masih ada yang menunggu kayaknya. Ada yang lain yang mau masuk. Iya, bukan saya, Bu Ira. Sebentar. Ada yang lain. Mereka barusan WA saya kasih tahu. Katanya mau masuk masih menunggu. Ya. Gini, sambil menunggu ya. Saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Dani. Tadi mana ya Pak Dani? Oke, Pak Dani. Pak Ben, saya mau nanya. Terakhir, lafal tetragrammaton oleh Simon Hasadik bunyinya seperti apa? Terima kasih Pak Ben. Jadi ini ada dua pertanyaan, satu dari Pak Sinambela, satu lagi dari Pak Dani. Ya, Pak Dani menanyakan lafal tetragrammaton oleh Simon Hasadik bunyinya seperti apa? Ada lagi, satu lagi? Oke, kalau tidak ada, ini dua pertanyaan dulu ya Pak Ben, silakan dijawab. Satu pertanyaan dari Pak Sinambela. Shalom Bu, mau nanya. Pak Tom, oke Pak Tom ya. Bu, apakah kalau tidak melafalkan nama Yahweh kita tidak selamat? Gitu. Oke, ya baik, terima kasih ya. Jadi pertanyaan ketiga dari Pak Tom itu apakah yang tidak menyebutkan nama Yod-Heh-Wah-He atau Yahweh itu tidak selamat? Silakan dijawab Pak Ben. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak ya yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi yang pertama ini dari Pak Sinambela itu yang saya tangkap nih ya, kan udah banyak ada beberapa Alkitab sudah ditulis itu jelas itu Yahweh begitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu ada yang begitu memang. Lalu kan kalau begitu gimana kalau kita tidak begitu, kita membacanya Adonai atau Hashem, lalu kan ini jadi kontradiktif gitu kan ya, itu apa namanya, sebenarnya pertanyaannya itu. Jadi sebetulnya begini, setiap kelompok, setiap komunitas bisa membuat Alkitab untuk kelompoknya sendiri, ya. Jadi tidak ada keharusan komunitas lain itu harus memakai Alkitab itu. Misalnya, ya ini saya kasih contoh,
ada kelompok ini, kelompok apa namanya, ya kita bilang saksi Yehova ya, dia bikin Alkitabnya sendiri. Bahkan di Yohanes 1 ayat 1 itu dia firman itu adalah in the beginning was the word, and the word was God, and the word in the beginning there was a word. Ini mesti bahasa Inggrisnya ntar dulu ya. Udah ini ya, ntar saya baca dulu nih, saya kasih lihat. Nanti saya mau tunjukkan bahwa dengan contoh maksudnya ya. Nah ini nah begini bahasa Inggrisnya itu Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Lalu si kelompok saksi Yehova ini, dia bikin Alkitab untuk komunitasnya sendiri, dan dia bilang begini, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was a God. Dia tambah huruf kecil dalam bahasa Inggris, sehingga itu mengingatkan bahwa firman itu adalah sebuah God gitu ya, sebuah God. Jadi bukan God tetapi satu God gitu. Nah, ini kan sama dia udah dibuat untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, dengan contoh itu, setiap kelompok bisa juga berbuat demikian untuk mendukung pemahamannya. Nah, jadi kalau kita tentu saja bisa memakai itu ya. Kalau saksi Yehova ini kan udah terlalu jauh ya. Tapi kalau Alkitab seperti Alkitab ILT, saya rasa kita bisa memakainya. Tetapi kita akan sama dengan orang Yahudi, kalau begitu lihat nama itu kita bacanya Adonai. Jadi itu hanya satu kebiasaan ya, satu cara menyikapi sesuatu. Jadi setiap kali kita melihat itu, kita juga menyebutnya Adonai, atau kita pakai LAI misalnya. Saya juga tetap pakai LAI ya, saya pegang Alkitab LAI. Tapi begitu ada kata Allah, saya nggak sebut itu. Saya sebutnya Elohim, saya sebutnya Tuhan. Saya nggak usah membuang-buang Alkitab LAI, kan mahal itu kita beli, gitu kan? Kita beli itu. Jadi karena itu kita sebutannya aja, gitu ya. Nah, jadi kita dalam bahasa Indonesia tuh bisa pakai LAI, bisa ILT, itu nggak ada masalah. Tetapi satu lagi bahwa setiap terjemahan Alkitab yang manapun juga, termasuk King James Version atau yang siapa manapun yang juga, ya itu NIV atau yang lain juga, itu tidak sempurna. Jadi yang sempurna adalah tulisan aslinya, manuskrip aslinya. Nah itu dari Ruach HaKodes. Begitu diterjemahkan, lalu biasanya makna bahasa Ibrani yang saya gambarkan dengan panjangnya 1 meter begitu, lalu waktu diterjemahkan itu lalu jadi 30 cm. Kira-kira begitu ya. Jadi banyak dikurangi. Sehingga kalau kita baca dalam bahasa Indonesia itu pengertian kita udah lebih sempit. Biasanya begitu ya. Walaupun ini itu hanya ilustrasi untuk menunjukkan bahwa tidak ada terjemahan Alkitab yang sempurna. Karena itu kita kalau ada baca sesuatu, kita mesti balik lagi ke bahasa aslinya. Ya, baik dalam tentunya pertama adalah bahasa Ibrani, tapi juga dalam Injil kan pakai bahasa Greka yang itu, tetapi juga ada juga yang dalam bahasa Ibrani. Kita mesti kembali ke bahasa asalnya lah, begitu ya. Sehingga dengan begitu kita bisa nangkap spektrum yang lebih luas. Itu jawaban bagi Pak Sinambela. Kemudian kepada Pak Denny dari Ambon ya. Lafalnya Simon Hasadik bagaimana? Ya tidak ada yang tahu. Kita tanya ke ini. Sebab Simon Hasadik itu 300 tahun sebelum Masehi. Jadi 300 tahun sebelum Masehi, dan setelah itu dia imam besar, kemudian meninggal, lalu ada pengganti-penggantinya. 300 tahun itu sebelum Masehi itu artinya udah bait suci kedua ya. Bait suci kedua. Bait suci pertama udah hancur, bait suci kedua, dan kemudian
Bait suci kedua ini dibangun oleh Zerubabel, kemudian prosedurnya dilengkapi oleh Imam Ezra yang kita baca, ada kitab Ezra, dia jadi ketua Knesset Hagedolah. Kemudian terus kira-kira 50 tahun sebelum Mesias lahir itu atau 20 tahun barangkali sekitar itu dipugar oleh Herodes, dan bait suci itulah yang dilihat oleh Yeshua Mashiach. Di situ ada imam besar. Itu udah berapa generasi? Nggak ada yang tahu. Bahkan orang Yahudi pun tidak tahu. Karena setelah itu mereka mengganti menjadi penyebutannya Adonai. Sehingga waktu Yeshua ada di sini, ya di tahun itu, tahun dari -4 atau -5 sampai tahun meninggalnya, itu di bait suci itu imam besar di hari raya Yom Kippur sekalipun mereka menyebut Adonai. Nah, dari mana Adonai? Itu buka Keluaran pasal 5 ayat 22 dalam bahasa Ibrani. Saudara hanya bisa membacanya itu dalam bahasa Ibrani. Baru saudara lihat di sana bahwa tulisan atau Musa menyebutkannya Adonai. Jadi ada huruf hidupnya, ada itu ya, Adonai. Bukan, dia tidak menyebutkan dengan Yud He Waf He yang dia dengar. Nah, jadi tidak ada bukti ya, ini satu hal yang ini, bahwa tidak ada bukti bahwa Mose menyebut Yahweh gitu. Nah, ini kan dulu kita berpikir begitu. Nah, itu kan sebetulnya paradigm. Sesuatu yang ditaruh di dalam pikiran kita tanpa bukti. Coba buktikan dari mana sebutan Yahweh itu kita bisa tahu dari Mose. Saya tanya ya kepada semua nih ya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa sebutan Yahweh itu diucapkan oleh Mose? You punya tape recorder nggak? Padahal Alkitabnya itu Mose menulis tanpa nikud. Dalam Paleo Hebrew dia menulis tanpa nikud. Jadi nggak ada tanda baca. Dari mana kita bisa tahu? Kita tahu bacanya aja kita nggak tahu, apalagi kita dengar Mose. Sebab itu bisa bermacam-macam variasinya. Ya, jadi misalnya kalau saya kasih contoh ya, oke, kalau kita anggap bahwa Yahweh itu adalah satu opsi, betul, oke. Tapi juga kita bisa mengatakan Yehwah. Nah, Yehwah dengan Yahweh lain, pronunciation-nya, lafalnya beda. Tapi kemudian apa artinya kalau disebut Yahweh itu apa artinya? Gitu ya. Apa artinya? Nah, itu mesti dijawab oleh orang-orang yang menyebutkan nama Yahweh. Nah, sekarang ada lagi yang itu yang lebih bagus, artinya kalau dianalisa makna dari sebutan nama Tuhan, ada yang mengatakan di lingkungan orang Yahudi ya, Yahafah. Ya sama, Yud He Waf He itu juga bisa dibaca Yahafah juga bisa. Dibaca Yahweh bisa, dibaca Yehwah bisa, dibaca Yehuwah bisa. Ya. Nah, Yahafah lebih baik kalau mau dilihat arti ininya, analisa katanya itu lebih bagus daripada Yahweh, karena Yah itu Yah nama Tuhan ya, nanti kita bisa ini Yud He itu dibaca Yah, tapi kemudian digabung dengan Ahava. Ahava itu kasih. Jadi Yud He Waf He itu adalah Tuhan yang mengasihi artinya. Dan itu cocok dengan surat 1 Yohanes bahwa God is love. Tuhan itu kasih. Yahava. Yah is love. Yah Ahava. Nah, itu lebih bagus artinya. Coba ini. Ya, kita barangkali seringkali kita memakai ucapan ya tanpa kita memahami sendiri artinya. Tapi kemudian kita fanatik begitu ya. Nah, ini yang saya kira mesti kita mulai kita renungkan lagi lah. Ini bagaimana gitu. Yahweh itu apa artinya? Saya rasa Pak Ben sudah cukup ya jawabannya tadi. Ya, jadi yang singkatnya itu adalah tidak ada satu orang pun yang tahu pelafalan nama Tuhan setelah zamannya Simon Hasadik. Nah, sekarang ke pertanyaan yang ketiga, apakah orang yang tidak menyebutkan nama Yahweh itu tidak selamat? Ya, itu adalah dogma lagi itu. Itu dogma baru. Nah, itu dogma baru dari para sacred namer. Jadi untuk mendorong orang, bahkan juga sedikit memaksa begitu ya, orang untuk menyebut nama itu, lalu dimunculkan dogma itu. Satu
anggapan. Itu riskan banget. Itu riskan. Kok orang hanya bisa selamat karena dia menyebutkan satu lafal gitu ya. Dan sekarang saya tanya, saya tidak percaya itu ya, itu terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Sekarang saya tanya begini, apakah bisa dijamin bahwa Mose memang menyebut Yahweh? Kan nggak bisa tadi dari pertanyaan nomor 2 ya. Sekarang Yahweh itu dikenalnya dari siapa? Dari kapan? Dari kapan? Itu tahun 1930. Kalau kita belajari gerakan September itu datangnya dari tahun 1930. Ya, apa namanya? Jadi sebelumnya orang tidak menyebut itu. Bapak-bapak gereja pun tidak menyebut Yahweh, tadi Iabe, kan lain itu dalam bahasa Greek. Ia, Iau, atau Iabe, bukan Yahweh dalam huruf bahasa Ibrani. Jadi kalau begitu ya siapa yang selamat? Kan itu kan artinya satu paradigma atau semacam bikin dogma untuk pembenaran diri. Jadi orang yang selamat ya, walaupun dia tidak nyebut orang bisa tetap selamat waktu dia percaya pada Yesua itu datang dari surga, dari Bapa surgawi. Dia percaya kepada Yesua HaMasiah, atau bahkan waktu dia memakai nama Yunaninya pun saya tetap percaya bahwa orang itu selamat waktu tahu bahwa ya, dialah anak Elohim yang hidup, dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, dia adalah juru selamat, dia adalah Mosia, dia adalah Hamasiah, ya, tanpa menyebutkan lafal Yahweh. Jadi, mungkin dasarnya itu mungkin dasarnya di pasal 2 ayat 32 mungkin ya. Ya, oke. Coba kita lihat ayatnya ya. Yoel pasal 2 ayat 32. Ya, 32 ada di situ. Ya, saya baca. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, itu. Oke, ya, baik. Jadi kalau kita lihat konteksnya, ya ini kita kalau baca Alkitab itu jangan baca teksnya saja gitu ya. Ini harus dibiasakan, itu kita harus baca konteksnya. Ini mesti ada konteksnya ini. Jadi kalau lihat konteksnya ini bicara tentang hari penghakiman Tuhan di bumi. Jadi ini belum terjadi, ya. Hanya orang yang menyerukan nama Yud-He-Wav-He yang akan diluputkan dari penghukuman. Menyerukan di sana itu kara, pakai perkataan Ibrani-nya itu kara. Jadi dia menyerukan, ya. Nah, sekarang apa artinya menyerukan nama Adonai gitu ya, menyerukan nama Tuhan? Ya artinya adalah percaya, karena nama itu adalah pribadi. Jadi nama itu bukan sebutan. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa budaya Indonesia menyatakan nama itu hanya sebutan. Sementara bagi orang Ibrani itu nama menyatakan pribadinya, menyatakan karakternya. Jadi waktu dia menyerukan nama Tuhan, menyerukan karakter Tuhan, menyerukan pribadi Tuhan, itu artinya dia percaya. Dia percaya ya secara luar, secara outward, tetapi juga tentunya itu mesti muncul dari batinnya. Jadi percaya secara batinnya dan kemudian diungkapkan keluar. Ya, itu yang artinya berartinya menyerukan nama Adonai, menyerukan nama Yud-He-Wav-He. Nah, sekarang kalau ini saya terbuka ya, kita diskusi terbuka. Kalau pada waktu itu Mesias sudah datang, ya perhatikan saudara, pada waktu itu, sekarang belum toh. Nanti pada waktu itu Mesias sudah datang dan dia menyatakan nama Bapaknya, yaitu sebutan Yud-He-Wav-He itu seperti apa dalam bentuk lafal, maka orang-orang yang di sana akan bisa menyebutkannya. Bisa dia menyebutkannya. Karena Yesua sudah mengucapkannya. Ada contohnya. Tetapi kalau Yesua ya waktu itu dia belum menyatakan namanya, dia datang dan kemudian ada penghakiman dan dia belum menyatakan nama Bapa di surga, belum menyatakan nama yang Yud-He-Wav-He yang seperti didengar oleh Mose dan
kemudian disebutkan, maka orang itu ya yang tadi menyerukan nama Yud-Heh-Wav-He itu sudah bisa mengenal, menyebutkan Tuhan karena bisa merefer kepada Tuhan, karena Yesua pada kedatangan pertamanya mengajarkan menyebut Bapa di surga sebagai Bapa, menyebut Yud-Heh-Wav-He sebagai Bapa. Dalam doa Bapa kami yang ada di surga, Avinu Sheba Shamayim. Ya itu dah. Jadi bahkan Yesua pun tidak menyebut Bapa Yud-Heh-Wav-He, enggak. Dia tidak sebut itu. Dia hanya mengatakan Avinu Sheba Shamayim, Bapa kami yang ada di surga. Dia tidak mengatakan Bapa Yud-Heh-Wav-He yang di surga. Oh no. Ya. Nah, jadi jangan tambah-tambah. Kita kok nambah-nambah ya. Seakan Mesias kita itu sepertinya kurang rinci. Dia terlalu umum tuh. Dia nggak nyampe barangkali. Kalau kita cuma Bapa di surga, oh, yang mana itu Bapaknya? Kan itu kan logika Sakrinamer ya. Kalau kita nggak sebut namanya, banyak Bapa. Oh tidak, saudara. Di dalam alam rohani itu hanya satu Bapa kita, dan cuma satu. Ya, dan kalau itu kita yang di surga itu nggak ada banyak surga. Yang surga itu adalah ya Bapa kita. Sehingga waktu Bapa kami yang di surga pasti sampai ke sana, karena yang mengajarkan juga adalah Mesias. Ya, baik Pak Ben, terima kasih untuk jawabannya. Jadi sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Purwanto di Banjarmasin. Shalom Pak Ben, mengapa untuk nama Tuhan di Torah ada dua yang diarahkan untuk dibaca? Pertama dibaca Adonai dan Elohim. Tunggu dulu. Mengingat Tuhan, mohon penjelasannya. Mengapa tidak satu? Apakah ada penjelasan rahasia di balik pembacaan, dalam pembacaan Elohim atau Adonai menurut karakter Tuhan? Mohon dijelaskan. Kemudian Pak Dani lagi bertanya dari Ambon, karena penyebutan nama tidak ada kejadian mujizat sehingga nama Tuhan tidak bisa disebut, tidak lagi dilafalkan. Apakah nama Tuhan itu sangat penting? Ataukah tidak perlu lagi untuk dilafalkan karena tidak ada yang tahu? Ya, yang pertama, terima kasih. Pertama dari Pak Edi ya. Jadi tadi memang saya menunjukkan bahwa ada dua sebutan. Jadi waktu melihat nama itu ya bisa disebut Adonai, kemudian dilafalkan Adonai, kemudian juga dilafalkan Elohim ya. Jadi itu sebetulnya begini, karena di dalam Alkitab tidak hanya memakai satu nama kepada Tuhan. Tuhan itu mempunyai namanya banyak, walaupun kita katakan bahwa nama kudus itu nama pribadinya, tetapi dia bukan hanya dengan nama itu. Dia banyak sekali namanya gitu ya. Bisa El Shaddai, bisa El Elyon, itu semua sampai kepada pribadi yang sama. El Gibor, itu sampai kepada pribadi yang sama. Jadi kita ini terlalu mematok, harus memakai nama pribadinya. Oh, bisa, Alkitabnya bilang begitu gitu ya. Nah, jadi ada saatnya dia memakai Adonai dalam arti Adonai, dan kemudian Yud-Heh-Wav-He. Kan setelah lafal Yud-Heh-Wav-He sudah diketahui, itu kan nanti dibaca Adonai. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi ini sepertinya kok jadi perulangan, padahal tidak begitu ya. Sehingga ada satu yang kemudian harus dibaca Elohim. Begitu. Itu salah satu. Barangkali ini memang mesti mesti ada ayat yang seperti itu. Memang saya mesti perlu waktu untuk mencarinya, tetapi itu ada seperti itu. Jadi karena digabung Adonai Yud-Heh-Wav-He ya, atau Yud-Heh-Wav-He Adonai begitu ya. Lalu yang satu mesti dijadikan Elohim, supaya jangan Adonai bacanya.
Saya kira itu. Jadi nggak ada sesuatu yang sementara nama Elohim itu udah dipakai duluan. Tuhan menciptakan Bereshit bara Bereshit bara et Elohim, ya apa namanya, ya mesti baca ya baru bisa ingat apa namanya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya, oke, ya betul. Jadi apa namanya, kita lihat itu mulainya dibuka dengan Elohim. Nah, Elohim itu adalah dari El, itu sesembahan ya, dan sesembahan yang berkuasa. Jadi kalau kita lihat dari Paleo Hebrew-nya itu ada lukisan, jadi Elohim Tuhan, ya, sesembahan yang memimpin. Dia powerful, all powerful. Jadi dia berkuasa menjadikan langit dan bumi. Nah, Elohim lalu dalam bentuk jamak. Nah, ini dia. Kenapa bentuknya jamak? Nah, kalau ditanya seperti itu, nah ini sesuatu yang bagus. Karena dalam bentuk jamak, karena walaupun dia satu, ehad, ya, ehad itu dia mempunyai banyak dimensi. Dia mempunyai banyak sifat. Nah, untuk sifat-sifat itu, walaupun kita itu adalah ehad, dia jamak. Dia mempunyai aspek jamak. Karena itu kita bisa lihat bahwa dia disebut El Shaddai, disebut El Gibor, El Elyon, itu kan jamak. Itu namanya Elohim. Nah, itu pengertian dalam kitab suci bahwa Elohim itu dia satu, tetapi dengan banyak sifat. Jadi namanya banyak. Tiap sifat itu ada satu nama. Nah, sementara di bangsa lain atau agama lain ya, bangsa lain yang politeis, itu tuh tiap Tuhan itu punya satu nama aja. Umumnya punya satu nama, dan karena itu setiap Tuhan itu mempunyai satu sifat. Sehingga sifatnya banyak. Jadi kalau ada Tuhan yang di tempat yang tinggi, Tuhan yang itu lain-lain tuh Tuhannya. Sementara di dalam Alkitab semua sifat yang luar biasa dari Tuhan itu ngumpul jadi satu pada Dia, pada Hashem, pada Elohim. Nah, lalu karena itu dia disebut pakai Elohim jamak, tetapi dia adalah ehad, ya, dia satu dalam satu kesatuan. Nah, itu bedanya. Sementara di agama lain, Tuhannya itu lalu ada banyak, ini ada Tuhan halilintar, ada Tuhan dewa halilintar, ada dewa air, ada dewa hujan, dewa tanah, dewa bumi, apa segala macam gitu ya, dewa pohon. Banyak. Sementara di sini tidak. Semuanya itu ada ngumpul sifat-sifat yang luar biasa itu daripada Tuhan yang ehad, dan karena banyak lalu disebut Elohim juga. Ya, saya kira itu ya. Jadi itu tadi Adonai Elohim itu karena menghindari disebut 2 kali Adonai di dalam teks itu setelah Yod He Wav He tidak bisa disebutkan lagi. Tidak ada orang yang bisa tahu bahwa bagaimana disebutkannya. Bisa dianalisa, saya katakan bisa dianalisa seperti tadi Ahava, Yahava itu analisa. Tetapi apakah sebutannya itu nggak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Mose menyebut itu. Ya begitu ya. Saya kira itu yang kepada Pak Edi. Sekarang Pak Dani tadi apa satu lagi? Pak Dani itu dia bilang karena penyebutan nama tidak ada kejadian mujizat sehingga nama Tuhan tidak bisa. Oh, ini Pak Ben mungkin bisa tolong. Oke, ini Pak Dani. Oke, ini saya dapat di sini ya. Apakah tidak perlu lagi dilafalkan? Apakah karena penyebutan setelah tidak ada mujizat? Oke, saya baca ya. Karena penyebutan nama tidak ada kejadian mujizat sehingga nama Tuhan tidak lagi dilafalkan. Apakah nama Tuhan itu sangat penting? Apakah tidak perlu lagi dilafalkan karena tidak ada yang tahu? Jadi saya ingin beritahu bahwa nama Tuhan itu bisa disebut dengan bermacam nama di dalam Alkitab, ya, di dalam disebut El Shaddai. El Shaddai itu sama dengan Yud He Wav He. El Shaddai, El Elyon itu sama dengan Yud He Wav He.
Jadi kalau kita nama Yud He Wah He tidak bisa disebut karena tidak tahu, karena kehilangan sebutan originalnya, maka kita bisa menyebut dia dengan El Elyon, dengan El Shaddai, dengan Adonai, dengan ya Adonai. Tadi saya sebut Adonai ya. Itu di Keluaran 5 ayat 22 itu Mose menyebut Adonai. Kemudian Abraham juga menyebut Adonai. Itu banyak itu ya. Itu banyak ayatnya. Jadi Abraham juga menyebut Adonai. Jadi jangan salah. Ini kita jangan dipakai cara berpikir sempit gitu ya. Ini mengapa para secret namer itu mengarahkan cara berpikir seperti itu? Karena dia ingin mendesak setiap orang untuk menyebut nama Yahweh. Padahal Alkitabnya tidak mengatakan demikian gitu. Bahwa sebutan Yud He Wah He itu sekitar 6.000, ya betul. Ya, tetapi juga Elohim dengan nama Elohim dengan bentukannya itu 2.500. Jadi tidak ada kemutlakan gitu ya. Tidak ada kemutlakan. Coba saya kasih lihat di sini ya. Di dalam Kejadian 15 ayat 2. Di dalam Kejadian 15 ayat 2, Abraham menjawab di dalam bahasa Ibrani-nya Adonai Yud He Wah He. Adonai Yehaveh. Adonai Yehaveh. Dia sebut Adonai. Nah, yang beginian ini nanti satu itu mesti disebut Elohim gitu ya. Kita bisa lihat nanti ya. Jadi kita tentu Tuhan kita punya nama ya, namanya itu adalah karakternya, sifat-sifatnya. Misalnya El Shaddai. El Shaddai, kenapa Tuhan menyatakan diri sebagai El Shaddai? Karena dia menyatakan bahwa dia seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi para patriark itu semua istrinya tidak punya anak. Sarah mandul, siapa lagi? Ribka mandul, Rahel mandul. Lalu Tuhan perkenalkan dirinya dengan nama El Shaddai dalam arti pengalaman. Dan ternyata Sarah melahirkan, menyusui anaknya, Ribka juga, Rahel juga. Itu menunjukkan bahwa Adonai itu adalah seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Itu El Shaddai artinya. Nah, jadi nama Tuhan itu penting, bukannya tidak penting. Karena setiap nama itu ada karakternya yang kita perlu alami. Ya, bukan teoritis gitu ya. Bukan teori lalu nama teori, tetapi kita alami. Kita alami. Nama itu kita alami. Bahwa dia adalah dia El Shaddai. El Shaddai itu adalah Tuhan yang mencukupi keperluan kita. Nah, kita ngalami enggak? Kita perlu ngalami bahwa Tuhan itu mencukupi keperluan kita. Nah, di dalam patriark itu dicukupi keperluannya, yaitu anak-anaknya. Dia dikasih anak dari istri-istri yang tadinya mandul. Nah, jadi bahwa nama Yud He Wah He itu tidak bisa disebut saat ini, ya, itu tidak artinya lalu kita kalau gitu nama Tuhan tidak penting. Oh, tetap penting. Itu tetap artinya apa? Bahwa nama Yud He Wah He itu adalah Tuhan penebus, Tuhan yang membuat janji. Ya, dan itu selalu jadi penting bagi kita. Dia Tuhan yang setia. Itu Yud He Wah He. Nah, pengertian seperti barusan itu justru saya dapatnya itu juga dari para rabi. Mereka menulis menjelaskan nama Yud He Wah He itu luar biasa. Belum pernah saya baca dari orang lain, termasuk dari secret namer. Secret namer itu hanya lafalnya saja. Mereka hanya menekankan lafal tanpa memahami makna, gitu ya. Jadi barangkali sekarang kalau kita mau memulihkan, ya kita memulihkan sifat Tuhan yang luar biasa itu yang kita baca dalam huruf Yud He Vav He. Ya, bahasa Ibrani-nya Yod, begitu He Vav He. Ya, nah, jadi ya saya kira itu. Nah, sekarang kalau tadi siapa yang tanya konspirasi? Tidak ada konspirasi. Saya tidak percaya. Pak Denny juga ya. Tidak ada. Oke, jadi itu ya. Kemudian, oke.
Jadi ini ada pertanyaan yang lain. Tadi saya oke, rasa udah cukup jawabannya. udah, oke, terima kasih. Ini sekarang ada Saya pertanyaan rasa dari Pak Tuhan Doni. mana? Oke, Oke, silakan. ada dari Pak Doni ya, saya akan baca. Apakah nama Yod-Heh-Vav-He boleh disebutkan dengan sebutan dalam bahasa daerah atau bangsa? Misalnya Theos, Kurios, Yang Sang Widi, Tete Manis, dan lain-lain. Saya rasa mungkin pertanyaannya satu-satu saja Pak Ben, supaya bisa lebih cepat dijawab. Itu pertanyaan dari Pak Doni di Surabaya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, saya lihat ini banyak pertanyaan. Tadi saya pikir cuma satu-satu aja. Oke, apakah ya boleh disebut dengan sebutan lain? Kita coba lihat ya bahwa kitab suci Ibrani, Torah, itu diterjemahkan ke bahasa Yunani dalam naskah yang namanya Septuaginta. Lalu waktu saya memang juga sedang mencari tentang nama Yud-Heh-Vav-He, saya dapat ada ini gambar-gambar begitu ya di situ di website lah ya, di internet, bahwa Septuaginta itu katanya pada awalnya juga ada Septuaginta pakai huruf Yunani, itu tetap waktu menyebut nama kudus disebut Yud-Heh-Vav-He, pakai huruf Ibrani. Ya, itu ada. Tetapi sekarang kalau dari segi ini diskusi kita, tetap itu ditulis Yud-Heh-Vav-He, tapi tidak tahu di lafalnya bagaimana. Karena lafal itu mesti didengar, bukan cuma ditulis. Ditulis itu tidak ada lafal, di dalam tulisan itu tidak ada lafal. Yud-Heh-Vav-He itu tulisan. Lafalnya tidak dinyatakan di situ. Nah, ini saudara-saudara ini yang mesti tahu bahwa lafal itu mesti didengar dengan telinga. Jadi kalau cuma ditulis di dalam Septuaginta lafalnya tulisannya Yud-Heh-Vav-He, itu tulisan Yud-Heh-Vav-He aja, nggak ada yang bisa melafalkan kalau nggak didengar gitu ya. Nah, tetapi dia tulis itu. Nah, kemudian setelah itu coba sekarang kita lihat ini, saya punya itu Septuaginta ya. Tidak ada nama Yud-Heh-Vav-He dengan ejaan Yud-Heh-Vav-He, yang ada adalah Kurios. Jadi boleh. Dan itu siapa yang menyalin menurut ini kan itu adalah para rabi, 72 rabi. Ya, jadi kita lihat juga bahwa itu bisa disebutkan. Nah, karena itu kita lihat dalam bahasa Inggris itu jadi the Lord. Nggak apa-apa, boleh gitu ya. Kalau bahasa dia lain itu Tuhan, nggak apa-apa juga gitu. Nah sekarang kalau ILT dia mau memakai tafsirnya dia, itu tafsir lafal namanya. Itu tidak boleh disebut mutlak. Tidak boleh itu dianggap sebagai mutlak. Itu tafsir lafal menurut ILT. Ya boleh aja kalau dia mau bikin begitu ya. Nggak ada salah, nggak ada. Artinya kita nggak bisa, itu sesat atau tidak ada, kita nggak pernah mengatakan demikian, tidak perlu begitu juga gitu ya. Iya oke Pak Ben, tapi ini kalau misalnya diganti dengan yang Sang Widi, Tete Manis itu boleh atau enggak? Sekarang gini, sekarang saudara mesti lihat ya, ini mesti pakai hikmat. Kita nggak bisa semuanya kita masukkan ke sana, nanti Sang Hyang Widi itu siapa menurut tatanan itu. Ya kita mesti lihat dulu. Kalau dia bicara tentang Tuhan yang bersifat umum, seperti dalam bahasa Indonesia itu ada Tuhan. Tuhan itu bisa umum. Kita nggak ada masalah. Tetapi kalau itu udah melekat kepada satu pribadi, wah itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, kita mesti lihat. Makanya ini. Ya, saya rasa udah jelas Pak Ben, jawabannya ya. Jadi kita mesti lihat dulu. Kalau dilekatkan kepada pribadi gitu ya, misalnya Sang Hyang Widi itu tidak bisa. Tete Manis juga kita tahu ya tidak bisa. Ini karena memang ada 9 pertanyaan lagi Pak Ben. Pertanyaan berikut dari Asus Enfon. Salam Pak Ben, mengenai Yohanes 17 ayat 26, di mana Yesua memberitahu nama Bapa kepada murid-muridnya itu, apakah ada sebutannya atau yang tertera dalam doa Bapa kami itu, Avinu Sheba Shamaim, atau apakah terjemahan ayat ini yang kurang tepat? Terima kasih. Ya, ini tadi berapa? Yohanes pasal 17 ayat 26 saya akan bacakan. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, nah sekarang begini, ini harus dibaca itu dari perspektif orang Yahudi di abad pertama ya. Jadi nggak bisa kita baca ini dengan perspektif abad 21. Nah itu sesuatu hal yang penting dalam membaca kitab suci karena ditulis abad pertama. Dan kemudian nama di dalam ini aspek budaya juga ada aspek budaya bahwa nama menurut orang Ibrani ya
itu adalah pribadi, adalah karakter, adalah juga otoritas, ya. Jadi reputasi. Nama itu adalah berhubungan dengan reputasi, dengan karakter. Jadi kalau dia katakan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, ini dia memberitahukan karakternya Tuhan. Ya, tidak harus jadi sebutan namanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Yesua di dalam waktu dia diminta ajarkan kami berdoa, dia mengatakan Bapa kami yang di surga. Dia nggak sebut nama apapun. Dia sebut Bapa. Memang Israel itu adalah anak sulung Elohim. Itu Keluaran 4 ayat 22. Israel disebut anak sulung. Jadi dia sebagai anak sulung, dia sebut Bapa. Dan nyampe itu kepada Bapa. Ya. Nah, kemudian juga kita lihat di dalam Injil Matius misalnya. Itu selalu pakai kerajaan Elohim. Kerajaan Tuhan, the kingdom of God. Dia tidak sebut pakai nama Yud-He-Wav-He. Mengapa? Karena tadi bahwa di abad pertama itu sudah ada ketentuan dari Sanhedrin bahwa nama Tuhan itu tidak bisa disebut sembarangan, lalu mereka menyebutnya Adonai. Ya, jadi itu berlaku bagi seluruh bangsa, dan Yesua tidak melawan itu. Ya, tidak bisa dibuktikan dari seluruh Injil. Ya, kita bisa lihat konteksnya semua bahwa dia menyebutkan nama kudus. Ya, yang dia menyebutkan tadi untuk supaya bahwa ini adalah kerajaan Adonai Elohim yang di surga, Bapaknya di surga, dia memakai Kingdom of God. Ya, kalau itu kerajaan Elohim. Jadi kalau Elohim itu bisa, ya, memang itu boleh disebutkan di abad pertama, tetapi dia tidak menyebutkan nama pribadinya. Jadi itu adalah euphemism. Ya, oke. Saya rasa cukup jawabannya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang lain lagi dari Doni Ngomongan di Surabaya. Kalau boleh, bagaimana dengan ada Rabi Ortodoks Yahudi menerjemahkan nama Yod-He-Vav-He ke dalam bahasa Arab dengan sebutan Allah, yaitu Rabi Syadiah Gaon? Ya, oke. Ya, memang ini pernah ada ini Rabi Syadiah Gaon ini pernah saya tanya ke ini ya, ini ayat ini. Terjemahan itu saya tanya kepada Rabbi Bernstein, di Yeshivat Sufu, ya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa kalaupun dia memakai itu, ya, itu tidak berarti dia mengakui bahwa Tuhan Israel itu sama dengan Tuhannya mereka. Itu tidak berarti begitu. Ya, memang dia cuma jawabnya begitu. Jadi bagi saya kurang memuaskan gitu, ya. Tapi dia jawabnya itu dan sudah titik, udah selesai gitu, ya. Jadi ini kembali kategorinya sama seperti yang tadi. Kita mesti lihat Allah itu di dalam budaya itu apa. Nah, untuk itu memang ini panjang, ya. Saya pernah juga, bahkan saya punya ininya, masih saya pegang itu. Jadi ini pernah dibahas di majalah Sabili. Majalah Sabili, saya kira saya mesti cari itu di mana itu, ya. Di sana dikatakan ada dua, bahwa di dalam lingkungan orang Arab, ya, itu ada dua pendapat tentang Allah. Yang satu, Allah itu adalah bersifat pribadi, nama pribadi, ya, karena itu dia tidak bisa diterjemahkan. Bahasa Inggris pun mesti pakai Allah gitu, ya. Sementara yang satu lagi mengatakan bukan, itu adalah the ilah. Jadi itu adalah ilah tertentu, tetapi itu bukan nama pribadi. Nah, tetapi sekarang lalu berbalik kepada kita, dikembalikan kepada kita yang memakai. Kalau kita menganggap sebetulnya ini adalah al-ilah, jadi Allah itu dari al-ilah, jadi dia bukan nama pribadi, ya dia mau pakai, ya dia boleh sebut pakai itu. Kita lihat juga lain begitu, banyak yang demikian. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, saya merasa kurang sejahtera, aku melihat bahwa ini karena nggak boleh diterjemahkan ke bahasa lain dan harus memakai istilah itu, ini sepertinya nama pribadi begitu, ya. Aku kurang sejahtera, ya boleh kita memakai yang lain. Nah, jadi kita lihat di sini memang kita mesti melihat ada keragaman gitu. Ada keragaman.
Jadi ada berbagai sudut pandang tafsir ya, dan sekarang mana yang sesuai dengan kita. Jadi saya juga tidak ingin mengatakan bahwa tafsir saya mesti diterima oleh semua orang. Tidak begitu ya. Tapi sekarang kita lihat dengan tafsir ini mana yang paling safe gitu. Mana yang paling tepat, yang paling dekat dan tidak membawa kita kepada sesuatu penyebutan yang tidak tepat. Sehingga saya lebih cenderung ya tadi kita ikut menerima bahwa itu adalah nama pribadi. Jadi karena itu tidak. Oke, ya terima kasih Pak Ben. Ini ada dari Pak Sinambela. Sementara di kitab Yunani terjemahan Dunia Baru, The Witness, pada buku Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu ada dan firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Sementara pada Alkitab Hebrew English pada John 1 verse 1, in the beginning was the word and the word was God and the word was God. Pertanyaannya dari contoh ketiga terjemahan di atas, bagaimana kita harus menyikapinya? Perbedaan terjemahan. Pertanyaan mengenai perbedaan terjemahan. Interview saya baca di sini, tapi kok nggak pertanyaannya nggak kelihatan, cuma ini ya, cuma di sini sampai bahasa Inggris aja, tapi pertanyaan nggak ada. Tapi pertanyaannya, jadi pertanyaannya dari contoh ketiga terjemahan di atas yang tadi ditulis, bagaimana kita harus menyikapinya? Jadi menyikapi tentang perbedaan terjemahan. Ya, itu kan satu the words a God ya tadi ya, ada kan pertanyaan gitu. Nah itu yang salah itu, nggak ada pakai artikel di sana nggak ada. Nah itu Alkitab Saksi Yehova itu, jadi saya kira nggak bagus kita pakai itu. Ya itu tidak. Saya punya. Ya bahkan ini dikasih 2 lagi. Ini ada orang yang ini dia kasih dua buah. Ini apa? Saya punya sehingga saya taruh itu sebagai dokumentasi ya untuk menunjukkan bahwa ini dia, ini yang ditambah-tambah. Dalam naskah Grikanya nggak ada itu dia tambah sendiri. Ya. Oke, terus sebentar saya baca. Apakah itu pertanyaan jawaban dari Pak Franky untuk Pak Doni ya. Tadi Pak Franky juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan secara tertulis di situ. Kemudian sebentar. Ya pertanyaan aja lah. Iya sebentar, ini saya lagi scroll down. Robert Susanto, dari Pak Robert Susanto. Kalau secret namer memaksakan untuk menyebut nama, apa itu tidak bertentangan dengan Keluaran 20 ayat 7? Bagi umat, apa bias menyebut nama kudus? Nama itu hanya disebut oleh imam besar kali dalam 1 tahun di ruang Maha Kudus pada saat Hari Raya Yom Kippur. Kalau secret namer memaksakan untuk menyebut nama, apa itu tidak bertentangan dengan Keluaran 20 ayat 7? Coba kita lihat Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama Adonai Elohimu dengan sembarangan, sebab Adonai akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kemudian bagi umat apa bias menyebut nama kudus karena nama itu hanya disebut oleh imam besar 1 kali dalam 1 tahun di ruang Maha Kudus pada saat Hari Raya Yom Kippur. Ya, oke. Ya, begini. Sebetulnya ya kalau kita ini sebenarnya ada perkembangan, ini ada berbagai tahap ya. Jadi sejarah ini panjang dari Mose. Ada kemah suci dan kemudian jadi bait suci 1, bait suci 2 ya, itu panjang ya. Dan kalau kita lihat ya apa yang dialami oleh Mose waktu dia belum ada kemah suci pun dia sebut nama Tuhan itu di luar kompleks kemah suci, dia juga sebut itu ya, karena waktu dia jalan dia sebut juga nama Tuhan itu kan di luar kompleks itu bisa terjadi begitu ya, kita bisa perhatikan sih itu. Jadi kita memang bisa lihat ada saatnya juga
waktu itu belum ada ya, belum ada bait suci, juga belum dilakukan hari raya Yom Kippur. Itu ya disebut di luar hari raya Yom Kippur. Nah, itu tahap pertama itu. Tapi kemudian setelah mereka ada di itu Israel, ya sudah masuk tanah perjanjian, lalu mereka mulai melakukan hari raya, lalu kemudian sebetulnya gini, mereka itu belum melakukan hari raya sampai mereka dibuang. Mereka dibuang 70 tahun baru kembalinya itu ya di mana tuh di Babylon dulu, mereka mulai loh ini kita dibuang begini ya, mereka mulai perhatikan ya, oh kita udah melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, setelah itu mereka mulai coba dan akhirnya waktu mereka kembali ya dipimpin oleh Esra tadi, Imam Esra ya, itu semuanya tuh dibuat ya, sehingga tata cara yang kita pegang sekarang ini memang asalnya tuh Imam Esra. Karena sebelumnya itu kan hancur semuanya, nggak ada, orang nggak punya apa-apa gitu. Nah, Esra yang dipimpin oleh Ruach Kodes, dia membangun semuanya kembali ya. Nah, di situ lalu kemudian ada hari raya dan sebagainya, lalu mulai tadi 300 tahun sebelumnya itu lalu kehilangan sebutan ya, yang seperti Mose, dan kemudian karena itu lalu diarahkan untuk ada di hari raya tertentu aja, yaitu hari raya Yom Kippur. Nah, saya kira begitu. Nah, sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kalau itu dipaksakan gitu ya? Ya dipaksakan ya itu memang betul bahwa dipaksakan kemudian itu bisa melanggar itu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya, itu ya. Ya itu betul bisa terjadi karena waktu orang itu dipakai itu istilahnya tuh diobral begitu ya, dipakai lalu orang untuk meyakinkan orang lain dia mesti nyebut nama itu, mesti kamu sebut nama ini, lalu dia ngajak debat sehingga nama itu jadikan ajang perdebatan ya, walaupun itu adalah lafal ya, tafsir lafal. Saya katakan bahwa apakah dari surga itu persis begitu, saya terus terang tidak percaya ya, tapi itu tafsir lafal tertentu lah menurut tadi dari orang Yunani, kemudian ditransliterasi kembali ditransliterasi ke bahasa Yunani, jadi dapatlah itu. Tetapi itu kan merepresentasikan nama Tuhan yang kudus gitu. Dan ini sekarang diperdebatkan. Itu kan jadi kurang pas gitu ya. Sehingga saya kira itu memang tidak tepat. Tidak tepat untuk begitu. Nah, sekarang satu lagi yang ini dalam hubungan dengan pertanyaan ini, memang kalau nama Tuhan itu belum saatnya untuk dipulihkan dalam arti sepenuhnya, lalu kemudian ada upaya-upaya untuk mempercepat atau dengan upaya sendiri, maka itu bisa menjadi yang tadi melanggar perintah Tuhan, juga bisa membuat perpecahan. Nah, ini yang kita bisa lihat ya. Jadi kalau memang bukan waktu yang belum waktunya Tuhan kayak gitu ya. Belum waktunya Tuhan, itu lalu kemudian kita desak untuk supaya mengikuti satu tafsir lafal yang itu mengikuti keinginan kita, maka itu lalu bisa terjadi perpecahan. Itu lalu terjadi pelanggaran terhadap kekudusan nama Tuhan itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Ben. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu 10 menit kurang lebih. Yang mau bertanya silakan. Pak Tekno. Ya. Ya, silakan Pak. Iya Bu. Kalau saya lihat dari pembahasan tadi sampai sekarang ini, berarti Tuhan itu tak bernama gitu loh, ya kan? Kalau ada namanya siapa? Kalau nama itu kan bisa disebut misalnya si Anto, si Joni, si Johan gitu. Sampai sekarang berarti nggak ada yang berani nyebut, itu kan Tuhan nggak bernama berarti kan. Tapi saya ambil kesimpulan, saya berani nyebut nama, ada nama satu, Yeshua HaMashiach, itulah yang dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau nggak ada nama Yeshua HaMashiach, ya nggak usah sebut-sebut lain gitu loh Bu. Ya kan Bu? Oke. Jadi itu pernyataannya Pak. Iya. Kayak misalnya Adonai, ya nggak, Adonai misalnya artinya Tuanku. Ya. Terus Hashem, sang nama. Ya. Yang paling cocok ya Yeshua HaMashiach, udah yang paling benar itu Bu. Gitu. Menurut saya begitu ya. Bu. Baik, terima kasih Pak Tekno Handoyo untuk masukannya. Ada lagi yang lain? Ya, respon dong. Apa perlu direspon? Oh iya,
Oke, ya, baik Pak Tekno, nanti ini akan direspon oleh Pak Ben. Ya, Silakan, Pak Ben. saya mau respon nih, Pak Tekno. Jadi begini Pak, tadi Bapak sampai kepada nama Yesus Mesias itu dengan jalur sempit. Bapak mempersempit, seakan-akan Tuhan tidak punya nama. Tidak benar. Tuhan itu punya nama, Shem ya, dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang logikanya mesti pakai bahasa Ibrani yang benar gitu ya. Jangan cuma kita tahu Shem itu nama. Tapi nama itu dalam bahasa Ibrani Shem. Itu baik nama gelar ya, kita bilang itu seperti El Shaddai, Elohim, El Elyon, maupun nama pribadi itu tetap dalam kategori Shem. Nah, itu dia. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan Tuhan nggak punya nama, nggak perlu punya nama. Enggak, dia punya nama. Dia mengatakan El Shaddai, dia El Elyon, ya, El Gibor, ada banyak lagi yang lain. Kemudian kalau ini ya kita bisa baca lah di kitab suci, ada banyak ya. Jadi dia punya nama. Tapi sekarang yang jadi dari sejak tadi kita diskusikan adalah nama pribadi, nama Yud-Heh-Vav-He yang merujuk kepada nama pribadinya itu dulu bisa disebut karena tahu, sekarang tidak bisa disebut karena kehilangan cara penyebutannya sama seperti original Mose. Bukannya karena dia tidak bisa diketahui oleh siapapun, bukan. Karena apa yang disebut Mose tidak bisa kita tahu persis. Nggak ada satu Yahudi pun ya yang lahir dari kecil sampai besar itu tahu itu. Bahkan itu udah 300 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi hilang namanya. Nah, nama ini akan di-restore, dipulihkan oleh Yeshua HaMashiach waktu dia datang kedua kalinya sebagai Masiah ben David ya. Nah, itu kerangka besarnya itu. Jadi jangan dipersempit karena sekarang tidak punya nama. No, kita nggak bilang begitu. Alkitabnya nggak bilang begitu. Shem itu baik El Shaddai itu Shem, El Elyon juga Shem, Yud-Heh-Vav-He itu Shem. Nah, untuk Yud-Heh-Vav-He itu dikasih Ha-Shem, ya, the name. Jadi nama itu, the name ya. Jadi kalau orang sebut the name ya itu dia, nggak ada yang lain kecuali Yud-Heh-Vav-He. Nah, jadi bahwa kemudian Yud-Heh-Vav-He Pak Tekno mau menyebut dengan nama Yesus Mesias, ya itu bisa ya, bisa itu boleh, itu kan itu ya itu kan pribadi. Tetapi juga ya itu secara teologis pun itu juga agak sulit ya, karena Yesus Mesias adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Jadi firman Elohim yang menjadi manusia. Dia bagian dari Bapa, dan yang disebut Yud-Heh-Vav itu adalah Elohim. Jadi dia bagian dari itu. Nah, jadi itu akan masuk ke ini lagi diskusi lain. Tapi kita nggak usah di sini kan, itu jadi topiknya jadi bergeser ya ke tempat lain. Jadi itu masuk dalam tataran diskusi yang berbeda ya. Itu jadi bagaimana hubungan Yesua dengan Bapa gitu ya, itu lalu jadi masalahnya, jadi urusannya di sana. Tapi Tuhan punya nama, bukannya tidak bisa disebut dia tidak punya nama dan tidak perlu nama. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ben. Saya persilakan apabila ada yang mau bertanya, satu penanya terakhir silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir. Shalom Pak Ben. Oh ya Pak Teki. Ya Pak Ben, ya, silakan, saya mau tanya. Tadi kan dikatakan Yod-Heh-Vav-He itu kan tidak bisa dilafalkan pada saat Mose karena tidak ada nikutnya ya, kalau tidak salah ya. Tidak ada tanda bacanya ya. Bukan Pak, bukan di saat Mose. Mose bisa. Oh enggak, maksudnya karena setelah itu kan sesudah Simon Hasadik baru tidak bisa. Oh, enggak, karena kan Yod-Heh-Vav-He kan karena kalau tidak ada nikutnya, tidak ada tanda bacanya, kan hanya Musa saja yang tahu kan. Kalau kita sebetulnya kan huruf itu kan tidak bisa dibaca. Ya, Yod-Heh-Vav-He tidak bisa dibaca. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana dengan nama Yeshua? Nama Yeshua kan juga mengandung huruf hidup. Padahal sebetulnya kalau di bahasa Ibraninya
itu kan cuman kalau tidak ada tanda bacanya, itu kan juga sama aja huruf yang seperti Yod Heh Waw He ya. Gimana, Pak? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Teki. Jadi begini Pak, ada banyak nama ya, semua nama Ibrani itu ya begitu seperti Moshe ya, Moshe itu kan nggak semuanya itu huruf nggak semuanya huruf hidup gitu ya. Moshe itu kan mestinya gimana mem oh, saya kira lupa nih. Bentar. Ya, bentar. Saya mau kasih di screen aja ya, pakai screen. Nah ini Pak, ini Moshe. El Moshe ini ya. Pak Tegi bisa lihat ya. Ini L. Ya, Pak. Ya. Kita lihat ya. Nah, ini gede ya. Ini mem, shin, he. Nggak ada huruf hidupnya gitu kan. Kok bisa dibaca? Ya bisa ini. Ini semuanya dia ngerti semua. Ini nama biasa ini. Jadi semuanya dengar Moshe namanya disebut Moshe begini, semua orang ikutin. Nah, tetap dan disebut nama Moshe pun orang yang berontak kepada Moshe juga nyebut dia Moshe, orang yang ikut Moshe juga ikut bilang Moshe. Tetapi untuk nama Yud Heh Waw He ini jadi khusus. Karena waktu yang tadi saya katakan ya, ini konteks sejarahnya mesti dipegang ini ya. Waktu nyebut nama itu ya, itu di hari raya Yom Kippur tuh kita masih punya itunya masih mereka pegang itunya berapa kali? Itu 10 kali. 10 kali kapan saja ya. Itu dia bisa kasih lihat tuh, ada strukturnya ya. 10 kali itu di kapan saja. Nah, nama ini disebut ya, kemudian tadi saya bilang di dalam hari Yom Kippur tuh ada 2 ekor kambing dibawa ke imam besar, terus harus diputuskan mana yang disembelih, mana yang diikat kemudian dibawa ke jurang, didorong ke jurang. Ya, beda itu. Nah, untuk menetapkan bahwa ada yang harus disembelih itu di bagian di sisi itu ya, si imam besar harus mengambil dadu ya, dan di dalam dadu itu ditulis nama Yud Heh Waw He di tangan kanannya. Ya, ini kan bangsa-bangsa nggak ada yang tahu yang begini ya. Nah, itu ada di Talmud ya. Nah, kemudian dia pegang dengan tangan kanannya, di situ mesti selalu tuh sebelum Simon Hasadik dan sampai dengan Simon Hasadik ya. Begitu dia ambil dadu itu, entah gimana dia putar, pokoknya waktu dia buka itu kena nama Yud Heh Waw He. Dan kambing yang di depannya dia itu disebut Hatat, dan itu disembelih. Tapi setelah penggantinya dia meninggal dan digantikan orang, dia sebut dan dia ambil dadu, ternyata dadu yang diambil adalah bertulisan Asasel. Wah, ini gempar ini. Bahwa bisa terjadi begitu tuh sesuatu yang aneh gitu ya, dan kemudian ini menurunkan tingkat kekudusan hari raya. Nah, sejak itu mereka nggak berani, penggantinya tuh nggak berani ya, nggak berani. Dan kemudian kita baca sejarah lebihnya tuh sejarah bahwa bait suci diobok-obok oleh Yunani dan sebagainya sehingga kekudusannya tuh habis ya, tidak kudus. Nah, jadi cuma nama itu aja. Cuma nama itu aja. Jadi jangan yang bersamakan nama Yud Heh Waw He dengan nama lain, karena yang disebut di Yom Kippur itu yang kemudian ada mujizat itu nama Yud Heh Waw He saja, bukan nama yang lain. Bukan nama Yeshua, bukan nama Moshe, bukan nama David. Yang lain tuh bisa semuanya, kecuali nama ini. Karena latar belakang tadi ada disebut hanya 10 kali di hari raya Yom Kippur dan selalu terjadi mujizat. Jadi gitu. Bukan semua nama ya. Oke. Ya, oke. Makasih Pak Ben. Terima kasih Pak Teki ya. Ya, baik, terima kasih. Sudah jelas ya Pak Teki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, karena sekarang sudah jam 4 lewat
2 menit. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam diskusi pemuridan pada siang hari ini ya, dengan judul pelafalan nama Tuhan Yod-He Vav-He. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah diajukan, dan kiranya diskusi kita pada siang hari ini itu akan mencerahkan kita dan membuat kita lebih memahami dan juga lebih mengasihi Tuhan. Nah, sebelum ditutup ada kesimpulan yang akan saya bacakan. Yang pertama, Moshe mendengar sendiri bagaimana Tuhan melafalkan nama kudusnya, yang kemudian menuliskannya sebagai Yud-He Vav-He dalam aksara Ibrani Paleo. Kemudian Moshe juga menyebutkan lafalnya yang didengar semua orang di zamannya. Kemudian yang kedua, Yod-He Vav-He itu tidak bisa dilafalkan lagi setelah zaman Simon Hasadik karena ada kemerosotan di dalam kekudusan upacara. Dalam hal ini adalah upacara Yom Kippur. Kemudian yang ketiga, nama Tuhan penting karena ada reputasi dan karakternya yang kita alami. Contoh namanya adalah El Shaddai, Tuhan yang mencukupi. Ya, jadi itu 3 hal yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Dan kemudian juga bagaimana sikap kita sebagai GKMI? Bagaimana Pak Ben? Saya ada sedikit lagi. Maksudnya kasih kesempatan saya. Oke, kalau begitu sebelum tutup ya, masih ada sedikit dari Pak Ben. Silakan Pak Ben. Ya, Bapak Ibu, saya mau ada share sedikit lagi tadi. Saya harap tadi ada pertanyaan, tapi tidak pertanyaan. Tapi ini ada satu hal yang penting untuk menjawab konspirasi. Apakah ada konspirasi Yahudi? Ya, saya coba ya. Oh, sorry. Bentar. Saya kasih ini ada. Saya tidak percaya ada konspirasi. Ntar, saya kasih screen-nya ya. Ntar 30. Bahwa oh, 15. Ya, ini kita lihat ya, bahwa tidak benar ada konspirasi Yahudi untuk merahasiakan penyebutan nama Tuhan, Yud-He Vav-He ya. Tetapi memang kita mesti lihat bahwa ada grammar, ada segala sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, ini misalnya di dalam Yesaya 12 ayat 2. Ayat ini selalu dibaca dalam penutupan Syabat oleh anak-anak Israel dan tentu saja yang dewasa juga ikut ya. Di sini Hine el Yesuati. Kita juga lihat di sini dengan perkataan Yesuati begini tidak ada haknya. Jadi nggak ada namanya Yahshua, tidak ada. Ini datang dari bahasa Ibrani Yod Shin Waw Ayin Yesuati. Ini milik posesif. Yesuati Eftah Velo, Efhat, Ki, Osi, Vesimrat, Yud-He, Yud-He Vav-He. Ya, sudah lihat di sini. Nah, ini Yud-He, Yud dengan He, ini dia berdiri sendiri. Nah, ini dibaca Yah. Ini dibaca Yah. Jadi semuanya, seluruh orangnya di seluruh dunia mengatakan bahwa ini dibacanya Yah. Karena apa? Karena dia ini karena dia berdiri sendiri, maka Yud-He yang dibaca Yah itu sama seperti Haleluya. Yud-He-nya ditaruh di suku kata terakhir dari kata itu. Kalau dia ada di suku kata terakhir kata itu, maka dia berbunyi Yah. Sama dengan Eliyah. Sama dengan Yesayahu. Biasanya pakai Yesayahu. Sama dengan Netanyahu. Itu Yah semuanya bunyinya. Jadi sama ini juga dibaca Yah.
oleh anak-anak Yahudi. Nah, tetapi sekarang kalau Yud He-nya itu ada di depan, nah itu urusannya lain. Masalahnya jadi lain. Tidak bisa dibaca Yah juga. Nah, gitu kan. Apalagi disambung lagi dengan Vav He. Sehingga ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi tidak diketahui. Kalau yang ini pasti semuanya bisa baca Yah. Jadi karena itu ini usulnya kalau kita mau sebut nama juga Bapak Yah, ini masih oke ini karena ini semua diterima. Ini diterima di seluruh dunia oleh orang Yahudi Yah, ya. Tapi kalau ini semua jadi Yahweh, nah itu tidak diterima itu. Karena itu transliterasi dari bahasa Yunani kepada bahasa Ibrani. Yang nggak mau dia nama Tuhannya dari Yunani di Ibrani. Tidak kok, Tuhan menyebutnya langsung dalam bahasa Ibrani kepada Mose. Jadi tidak sah gitu ya. Nah, jadi ini yang jadi masalah karena itu ini yang disebut yang tidak diketahui itu jadi Adonai. Nah, kita mengikuti sehingga semua kita juga kami juga semuanya menyebut ini Yesaya 12 ayat 2 dalam Havdalah penutupan Syabat Ya Adonai. Ini baca Ya Adonai. Jadi kita tahu bahwa tidak ada konspirasi. Kalau dia ada konspirasi ini pun dia sebut yang lain. Tidak, ini pakai Yah. Betul ini. Ini semua diterima. Jadi dengan perkataan lain ya kita dengan contoh ini saya membantah bahwa ada konspirasi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ben. Ya, tadi saya sudah membacakan kesimpulannya ya. Lalu sekarang bagaimana sikap kita sebagai anggota dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia mengenai pelafalan nama Yod-He, Vav-He ini? Sikap kita adalah jangan bersikap tertutup seakan semua yang berbeda tafsir tentang lafal ini sesat. Seperti itu ya. Setiap orang boleh memiliki tafsir lafal pribadi, tetapi juga perlu tetap terbuka pada kebenaran yang lebih luas. Pemulihan dari Tuhan terus berjalan, artinya belum selesai. Nanti selesainya kapan? Selesainya nanti pada waktu Yeshua HaMasiah datang untuk kali yang kedua. Sesuai dengan esensi nama Yod-He, Vav-He yang adalah kasih, yang utama di sini adalah memegang ajaran kasih Mesias Yesua. Jadi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 35. Dan saya rasa itu memang yang paling penting ya. Apakah kita sebagai murid-murid Yesua sudah bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia? Jadi mengenai perbedaan penyebutan lafal nama Yod-He, Vav-He itu jangan sampai membuat kita itu putus hubungan ya. Karena pembaharuan ini terus terjadi dan nanti itu akan selesai pada waktu Yeshua HaMasiah akan datang. Jadi artinya apa? Kita harus menahan diri, cukup sampai di sini. Kebenarannya itu nanti akan dibawa oleh Yeshua HaMasiah. Jadi sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam topik diskusi kita pada siang hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya mohon Pak Frankie Tombeng untuk menutup dalam doa. Silakan Pak Frankie. Pak Frankie. Ya, shalom. Ya. Pak Gembala dan Ibu Gembala dan saudara sekalian, mari kita tutup pemuritan kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan ini, waktu yang indah, di mana kami boleh belajar ya Tuhan, menjadi murid-murid Mesias Yeshua HaMasiah. Terima kasih untuk pembahasan yang indah yang sudah kami dengar ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar lebih banyak lagi tentang nama kudus Tuhan, yang akan Tuhan nyatakan nanti ketika Mesias datang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Pak Ben dan Ibu Ira ya Tuhan sebagai gembala kami, biar kiranya kami boleh terus dituntun, kami terus diajar, dibimbing ya Tuhan, dan kami boleh terus memelihara Torah,
hidup dalam ketaatan, melakukan segala perintah Tuhan. Berkati kami sekalian, kiranya apa yang kami sudah dengar dan apa yang kami sudah pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Elohim Chaim, dan David Melek Israel. Haleluya, amin. 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 Ya, terima kasih Pak Franky untuk doanya, dan terima kasih juga tadi Pak Franky juga sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih. Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Ben, Bu Ira. Ya, shalom. Tuhan berkati semuanya. Sama-sama.